Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat aplikasi kasir untuk toko kue kami, yaitu bernama Heavenly Cakes. Di sini kami menggunakan aplikasi NetBeans dan juga XAMPP untuk membuat database-nya. Perkenalkan, nama saya Manas Yanipar dengan NPM 230840045 dan di samping kiri saya ada Maria Priani dengan NPM 230840044 dan di samping saya Kristina Situmorang dengan NPM 230840067. Sebelum memulai program dan desain dari aplikasi kami, kita akan melihat dulu fitur dan pembagian akses untuk aplikasi program kami. Untuk fitur dan pembagian hak akses aplikasi, ada beberapa fitur, yaitu fitur login, logout, view menu masakan, kelola menu masakan atau makanan, registrasi akun, kelola transaksi, dan juga generate laporan. Untuk pembagian hak akses aplikasi, ada administrator, waiters atau kasir, ada owner, dan juga pelanggan. Untuk administrator, dapat mengakses semua fitur. Lalu untuk waiter atau kasir, hanya dapat mengakses fitur login, logout, view menu masakan atau makanan, kelola menu masakan atau makanan, dan juga dapat mengelola transaksi. Kami membatasi bahwa waiters atau kasir hanya tidak dapat mengakses fitur registrasi akun dan juga generate laporan. Untuk owner, dapat mengakses fitur login, logout, view menu masakan atau makanan, kelola menu masakan atau makanan, dan juga mengelola transaksi dan juga generate laporan. Untuk owner, tidak dapat mengakses fitur registrasi akun. Lalu yang terakhir adalah pelanggan. Untuk pelanggan hanya dapat mengakses fitur login, logout, dan juga view menu masakan. Selain dari itu, yaitu fitur kelola menu masakan, registrasi akun, kelola transaksi, dan juga generate laporan tidak dapat diakses oleh pelanggan. Untuk use case diagram aplikasi akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk administrator dapat mengakses ke registrasi untuk menginput, update, dan delete user. Administrator juga dapat mengakses ke menu masakan untuk input, update, delete menu masakan. Administrator juga dapat mengakses ke transaksi untuk menginput, mengupdate, mendelete order. Untuk waiter kasir dapat mengakses ke menu masakan atau makanan untuk menginput, update, dan mendelete menu masakan atau makanan. Waiter kasir juga dapat mengakses ke transaksi untuk menginput, mengupdate, dan mendelete order. Owner dapat mengakses ke transaksi untuk menginput, update, dan mendelete order. Owner juga dapat mengakses ke laporan transaksi. Di sini juga pelanggan dapat mengakses untuk melihat menu masakan. Setelah penjelasan mengenai use case diagram aplikasi oleh teman saya, kita akan melanjutkan ke desain aplikasi. Untuk desain aplikasi kita akan langsung ke dalam untuk desain aplikasi kita akan masuk ke dalam aplikasinya langsung yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang pertama kami membuat from koneksi. Koneksi ini gunanya untuk menghubungkan antara NetBeans dan juga database dari XAMPP agar terhubung. Yang kedua kami membuat from login. Dalam login ini kami membuat desain seperti berikut. Untuk login saya membuat dari Glabel, username dan password juga saya membuat dari Glabel. Untuk isi username saya membuatnya dari gtext field. Untuk password saya membuatnya dari password field. Dan untuk fitur login dan juga cancel saya membuatnya dari gbutton. Untuk kode source-nya kami membuat kode source seperti berikut. Dan jika dijalankan akan tampil seperti berikut.
Untuk username, karena kami sudah mendaftarkan data, contohnya seperti berikut. Dimasukkan. Jika pengguna seperti ragu dengan password yang dimasukkan, pengguna dapat mengklik berikut agar password yang dimasukkannya tampil. Setelah password yang dirasa sudah benar, pengguna mengklik button login. Jika pengguna sudah mengklik button login, pengguna akan masuk ke dalam form registrasi. Yang ketiga, kami membuat form registrasi. Untuk registrasi, kami membuat desain seperti berikut. Untuk registrasi, kami membuat dari G-label, ID user, username, password, dan nama user, dan ID level juga dari G-label. Untuk isi dari ID user, username, password, dan juga nama user, kami menggunakan text field. Dan untuk isi dari ID level, kami menggunakan G combo box. Untuk input, update, delete, dan juga menu makanan, kami menggunakan button. Menu transaksi dan juga logout, kami menggunakan button. Dan untuk tabel di bawah, kami menggunakan di tabel. Dan untuk kode source-nya, kami membuatnya seperti berikut. Dan jika dijalankan akan tampil seperti berikut. Untuk ID user tidak perlu dimasukkan karena ID user terisi sendiri karena di dalam database sudah dibuat menjadi auto increment. Untuk username, misalnya saya membuat username baru. Memasukkan password dan membuat nama user. Untuk ID level itu kami membuat ID level sebanyak 4. Untuk yang level pertama itu untuk admin, level kedua kasir atau waiters, untuk yang ketiga itu owner, untuk yang keempat itu sebagai pelanggan. Jadi saya membuat pengguna lem ini menjadi sebagai pelanggan. Setelah datanya sudah diisi, lalu mengklik button input dan masuk ke dalam tabel data. Dan untuk mengupdate data dari pengguna, data, pengguna dapat mengklik data yang ingin diupdate, mengganti data yang ingin diupdate. Jadi di pengguna 4 ini saya ingin mengganti menjadi kasir. Lalu mengklik button update. Pengguna 4 sudah menjadi kasir. Dan untuk menghapus, pengguna dapat mengklik data yang ingin dihapus, lalu mengklik button delete. Setelah itu, admin dapat mengakses menu makanan, menu transaksi, dan juga logout. Untuk menu makanan, Untuk menu makanan tampilannya seperti ini dan akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk form menu makanan dan minuman, saya menggunakan J-label. ID menu, nama menu, harga, dan status menu, saya juga menggunakan J-label. Dan untuk yang kosong ini, saya menggunakan J-button. Dan untuk yang ada kata tersedia ini, saya menggunakan combo box. Untuk input, update, delete, menu registrasi, di sini saya menggunakan J-button. Begitu juga dengan menu transaksi dan logout. Untuk tabel, saya menggunakan J-table. Di sini untuk kodenya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan jika dijalankan,
maka akan tampil seperti ini. Di sini saya akan memasukkan menu makanan yang terbaru, contohnya risol. Dengan harga 5.000 lah kita buat. Di sini kita beli tersedia. Di sini belum bisa diinput karena dia belum login. Setelah di login nanti bisa diinput menu makanan yang terbaru. Oke, setelah penjelasan mengenai menu makanan oleh teman saya, sekarang saya di sini akan menjelaskan menu transaksi. Untuk menu transaksi, tampilan desainnya seperti ini. Untuk nama transaksinya, saya menggunakan JLabel, ID transaksi, nama pengguna, ID menu, tanggal, jumlah beli, dan juga total bayar. Saya juga menggunakan JLabel. Untuk pengisian datanya ini, saya menggunakan text file. Untuk ID menu, saya menggunakan combo box, maaf. Untuk tanggal, saya menggunakan JCalendar. Lalu untuk input, update, delete, cetak laporan, dan juga logout, saya menggunakan JButton. Dan di sini ada tabel, saya menggunakan JTable. Lalu lihat menu, saya juga menggunakan JButton. Untuk source kodenya seperti ini. Kita dapat melihatnya dari sini. Ya. Lalu jika dijalankan, maka menu transaksinya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari menu transaksi. Untuk di menu transaksi, di bagian ID transaksi, dia kenapa abu-abu? Karena ini untuk ID transaksinya akan otomatis langsung dibuat oleh dari database. Karena dalam database ID transaksi dibuat dalam bentuk auto increment. Lalu total bayar juga akan muncul di saat jumlah beli telah dilakukan. Di sini kita akan mengisi salah satu data dari nama pelanggan terlebih dahulu. Contohnya kita membuat namanya Elisa. Untuk ID menu, kita buat dia ingin membeli cheesecake. Tanggalnya kita buat tanggal hari ini, tanggal 11. Jumlah belinya kita buat 3. Lalu kita input datanya. Maka akan muncul sebuah pesan, tambahkan transaksi. Jika ya, maka kita klik yes. Jika tidak, maka kita klik no. Kita klikkan saja yes. Maka data yang tadi telah kita tuliskan di sini akan muncul dalam tabel ini. Itu untuk menu input. Untuk button input. Lalu jika kita ingin mengupdate salah satu menu ini, salah satu data ini. Misalnya kita ingin mengupdate atas nama Putri, kita ingin mengupdate bahwa yang awalnya maka dia memesan croissant. Kita mengubahnya menjadi coklat cake di tanggal yang sama, dengan jumlah belinya kita ubah menjadi 3. Kalau kita update, maka akan muncul di sini Putri, coklat date, jumlah 3 dengan total bayarnya pun akan terubah tersendiri. Lalu kita ingin mendelete salah satu data ini, maka kita klik salah satu data yang ingin kita hapus. Contohnya di sini yang akan saya hapus adalah atas nama Alaya. Setelah kita klik, kita tinggal klik saja button delete. Maka nama Alaya dalam tabel ini langsung terhapus dan database-nya juga terhapus.
Lalu untuk button lihat menu di sini, dapat kita cek, ini dapat mengarahkan kita ke menu makanan dan minuman. Di dalam menu ini, jika kita mengaksesnya sebagai kasir, kita dapat melihat menu-menu apa saja yang tersedia dan juga habis, dan menu-menu apa saja yang ada dalam toko ini. Lalu semisal kita ingin menambahkan nama menu, contohnya kita menambahkan nama menu brownies. Nama menunya brownies. Dengan harga kita buatnya di sini 12.000. Dan kita buat status menu tersebut tersedia ya. Lalu kita klik input. Nah, maka di sini akan muncul data brownies yang telah kita masukkan tadi. Lalu jika kita ingin mengupdate salah satu data ini, misalnya di sini saya ingin mengupdate data dari nama menu donat. Saya ingin mengupdate harganya saja. Kita buat harganya jadi 6.000 dengan status menu habis. Kita akan membuat ini habis. Kalau kita klik update, maka di tabel juga langsung terupdate datanya, di mana donut dengan harga 6.000 dan status makan tersebut habis. Lalu jika kita ingin menghapus salah satu menu tersebut seperti ini, kita klik salah satu datanya. Seperti saya ingin menghapus nama menu Black Forest Cake. Kita tinggal klik delete, maka menu Black Forest Cake akan langsung terhapus dari sini dan juga database-nya terhapus. Lalu kita kembali ke menu transaksi. Jadi itu adalah penjelasan saya mengenai menu transaksi. Terima kasih. Setelah penjelasan mengenai program-program yang kami kerjakan tadi, yaitu program menu transaksi, menu makanan, menu registrasi, menu login, dan juga koneksi yang dijelaskan kami dan juga teman-teman saya tadi, sekarang kita akan menjalankan aplikasi ini. Kita jalankan. Maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kita akan masuk ke dalam menu login. Di sini kita akan akses untuk hak akses yang pertama, yaitu sebagai pelanggan ya. Sebagai admin terlebih dahulu. Admin, kita klik admin 123. Lalu kita klik button login. Seperti yang dijelaskan tadi, admin dapat mengakses seluruh fitur. Jadi jika kita menjadi admin, pertama-tama kita akan masuk ke dalam menu registrasi. Lalu kita dapat masuk ke dalam menu makanan. Dalam menu makanan kita dapat masuk ke dalam menu makanan ini. Admin juga dapat menginput, mengupdate, dan mendelete dari menu makanan. Lalu kita masuk ke dalam menu registrasi. Setelah masuk ke menu registrasi, admin juga dapat masuk ke dalam menu transaksi seperti ini. Ya. Untuk transaksi, admin juga dapat dapat mengisi data-data ini dan juga dapat mencetak laporan. Contohnya di sini datanya kan sudah terisi semua. Jadi kita tinggal cetak laporannya seperti ini. Cetak laporan. Nah, maka akan muncul cetak laporannya seperti ini, laporan transaksi dari Heavenly Cakes. Ini adalah laporan transaksinya. Kita kembali, lalu kita log out. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada akses yang berikutnya. Setelah penjelasan mengenai menu transaksi, menu makanan, menu registrasi, koneksi, login, maka sekarang kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu menjalankan aplikasi ini.
Kita runkan filenya, kita masuk ke halaman login. Sekarang kita akan, karena tadi kita telah menjelaskan mengakses untuk admin, sekarang kita akan masuk ke dalam akses kasir Atau waiters. atau waiters. Kasir, masukkan passwordnya, kasir 123. Jika ragu kita klik ini. Sekarang kita masuk ke dalam button login. Untuk kasir akan langsung masuk ke dalam menu transaksi. Seperti yang kita jelaskan tadi, kalau kasir hanya dapat mengakses menu transaksi logout, tidak dapat mengakses fitur-fitur yang lain. Semisal kita menjadi kasir, kita ingin menginput nama pelanggan. Contohnya sini kita buat nama pelanggannya adalah Johnny. Dia ingin memesan brownies. Oke. Dan tanggalnya kita buat hari ini aja. Dengan jumlah belinya 4. Lalu kita input. Nah, sini akan muncul pesan transaksi. Kita klik saja yes. Maka datanya akan langsung otomatis masuk ke dalam tabel ini. Lalu jika kita ingin, semisal kita menjadi kasir, lalu kita ingin mengupdate, kita klik Putri, kita ubah aja ID menunya. Putri ingin membeli shop matcha. Kita akan ubah ID menunya saja, selebihnya tidak. Lalu kita klik update. Maka otomatis ini nama menunya terganti menjadi matcha latte. Lalu kita ingin mendelete. Kita mendelete mana? Kita mendelete. Di sini kita tinggal klik saja salah satu datanya. Di sini saya pilih mana, lalu kita klik delete. Nah, otomatis data atas nama mana terhapus. Karena kasir kita membatasi bahwa kasir tidak dapat mencetak laporan, hanya dapat login ke dalam menu transaksi. Sekarang kita logout, lalu kita masuk ke dalam akses berikutnya. Jadi aku ya? Baru cuma pelanggan? Akses kasir, owner. Menjalankan. Dengan akses. Sekarang kita akan menjalankan program ini dengan akses sebagai owner. Baik, sekarang kita akan menjalankan program ini sebagai akses. Anak ini guys. Menjalankan program ini dari akses owner. Kita akan menjalankan program ini sebagai kita akan menjalankan program ini Menggunakan akses. menggunakan akses Owner kan? Iya. Apa tadi saya sendirinya? owner Owner 123. Jadi sekarang kita akan menjalankan program ini menggunakan akses owner. Untuk username-nya, jika sedikit ragu dengan password, Anda bisa mengklik ini dan mengklik button login. Setelah mengklik button login akan masuk ke halaman transaksi. Owner dapat mengakses input, update, delete, dan juga logout. Untuk nama pelanggan, owner bisa menginput nama pelanggan, tanggal, jumlah beli, dan total bayar. Contohnya, nama pelanggan ini. Untuk ID menu, klik jumlah belinya 5. Setelah memasukkan nama pelanggan, ID menu, tanggal, dan juga jumlah beli, owner mengklik button input. Setelah mengklik button input akan tampil seperti ini, bahwa memastikan apakah data tersebut sudah benar dan mengklik button yes. Setelah mengklik button yes akan dimasukkan ke dalam tabel data.
Jika owner ingin mengupdate atau mengubah data, owner mengklik salah satu data yang ada dalam tabel, contohnya Lisa. Ganti ID menu menjadi just check. Nah, setelah itu klik button update. Lalu pesanan dari nama menu dari Lisa akan langsung terganti. Jika owner ingin menghapus data, owner langsung bisa mengklik data. Lalu akan tampil seperti ini. Dan kita akan mengisi username-nya dengan pelanggan. Dan passwordnya. Jika Anda ragu dengan password yang Anda buat, Anda akan bisa mengklik tanda mata ini. Jika Anda sudah yakin dengan passwordnya, Anda bisa pilih login. Di sini pelanggan hanya bisa mengakses menu makanan dan minuman. Contohnya seperti ini. Nama menunya Risol. Harganya kita buat 5.000 aja ya. Apaan ini Mbak muncul tombol inputnya? Iya, makanya di sini aku jelaskan. Nah, karena dia aksesnya sebagai pelanggan, dia tidak dapat melihat, tidak dapat menginput semua. Hanya bisa melihat, menu makanan, tidak bisa menginput seperti yang nama. kamu jelaskan tadi, pelanggan tidak dapat mengakses semua Masuk menu. dulu. Dia Di hanya sini dapat aja. melihat menu Masuk dari makanan, admin. makanan aja gitu. Di sini kita akan mengisi username-nya sebagai pelanggan. Dan passwordnya Bapak33. Jika Anda ragu dengan password Anda bisa mengklik tanda mata ini. Jika Anda sudah yakin, Anda bisa pilih login. Di sini kita akan masukkan. Di sini pelanggan hanya bisa melihat menu makanan dan minuman. Seperti ini ya guys. Pelanggan tidak bisa menginput, mengupdate, dan mendelete, serta membuat menu registrasi di dalam ini. Dan saya akan logout dulu ya guys. Dan saya akan cancel. Lalu di sini kawan saya Maria Trekodel-Kodel. Itu adalah penjelasan mengenai program yang telah kami kerjakan. Sekian saja presentasi dari kami. Saya Maria Friani. Dan saya Manasya Nipar. Dan saya Kristina Stumora. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Bye-bye.